Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan dari Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Malang periode 2019 sampai dengan 2021, maka ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada kita sekalian berkenaan dengan pemilihan majelis untuk periode 2021 sampai dengan 2023. Apa yang saya sampaikan pada saat ini sesuai dengan arahan dari Tata Gereja, Gereja Kristen Kalam Kudus. Yang pertama, saya menyampaikan kepada kita tentang jemaat pemilih. Yang dimaksud dengan jemaat pemilih adalah semua jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang mempunyai hak suara untuk memilih anggota majelis, yaitu anggota baptisan, CD, atau pindahan dari gereja lain yang sudah berusia 18 tahun. Dan dalam hal ini bukan simpatisan. Jadi jemaat pemilih adalah jemaat yang dibaptis di CD di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dan jemaat yang atestasi dari gereja lain dan sudah berusia 18 tahun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kepada kita tentang tahapan pemilihan majelis ini. Yang pertama, penjaringan bakal calon majelis oleh jemaat dan ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 dan 30 Agustus. Lalu yang kedua, penetapan bakal calon majelis yang terpilih. Yang ketiga, pengumuman nama-nama calon majelis terpilih kepada jemaat. Yang keempat, penetapan calon majelis. Yang kelima, pembinaan calon majelis. Dan yang keenam, peneguhan majelis baru. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menambahkan tentang penjaringan bakal calon majelis yang akan diadakan pada tanggal 23 dan 30 ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena situasi COVID seperti ini, maka penjaringan bakal calon majelis ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara online. Untuk manual, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi tata usaha gereja kita. Nanti di sana Bapak Ibu akan diberikan form. Bapak Ibu bisa mengisi data pribadi, nama, alamat, dan juga nomor telepon dari Bapak Ibu Saudara pribadi. Lalu Bapak Ibu bisa mengusulkan dua bakal calon majelis. Dua bakal calon majelis. Yang kedua, secara online Bapak Ibu bisa mengikuti penjaringan bakal calon ini melalui aplikasi gereja kita yang ada di Play Store. Ataupun Bapak Ibu juga bisa mengikutinya, melihatnya di website gereja kita. Dan juga nanti dari pihak gereja akan mengirimkan Google Form kepada Bapak Ibu lewat WA. Dan untuk pengisian data secara online ini, Bapak Ibu sama, perlu mengisi data pribadi, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa mengusulkan untuk dua nama bakal calon majelis yang akan melayani di periode yang akan datang. Yang ketiga, yaitu kualifikasi calon majelis. Yang pertama, mempunyai kehidupan rohani dan kepribadian yang baik dan dewasa. Yang kedua, mempunyai kesaksian hidup yang sesuai dengan ajaran Alkitab dan patut diteladani. Yang ketiga, telah menjadi anggota baptisan atau CD dan aktif melayani di jemaat GKKK yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan telah berusia 21 tahun. Yang keempat, tidak mempunyai hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik sekandung, mertua menantu, dengan majelis yang lain dari jemaat GKKK yang sama dalam masa jabatan yang sama. Yang kelima, mempunyai kepercayaan yang tidak bertentangan dengan azas-azas kepercayaan GKKK. Yang keenam, memahami, menyetujui, menerima, dan menaati tata gereja GKKK. Yang ketujuh, bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kesembilan, dapat mengatur dan membina rumah tangganya dengan baik. Yang ke-10 atau yang terakhir, masa tugas pelayanan majelis adalah 2 tahun. Seseorang dapat dipilih menjadi anggota majelis paling banyak 3 kali masa tugas pelayanan secara berturut-turut. Setelah itu tidak bisa dipilih kembali untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 masa tugas pelayanan.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian tentang majelis yang tidak bisa terpilih lagi oleh karena masa jabatan mereka sudah 3 periode secara berturut-turut. Yang pertama, Bapak Gunawan Adi Prabawa, yang kedua Ibu Mesyu, lalu yang ketiga Ibu Ripka Yuniati, yang keempat Ibu Syane, yang kelima Bapak Wiono Gunawan, keenam Bapak Elvan Kristianto. Bapak Ibu Saudara, gereja ini adalah gereja kita bersama, rumah kita bersama, milik kita bersama, dan di gereja ini kita bertumbuh bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, peran serta dari Bapak Ibu untuk mendukung pelaksanaan pemilihan majelis ini sangat-sangat kami harapkan. Dengan demikian kita bisa terus membangun gereja kita bisa terus bergandengan tangan mengembangkan pekerjaan Tuhan lewat gereja kita di tempat ini. Sekali lagi doakan pemilihan majelis ini dan kiranya Tuhan yang boleh memilih, menetapkan dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk pelayanan di periode yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.